Halo praktisi, selamat datang di channel R1K, channel yang akan mengulik tentang hal-hal praktis yang terjadi di dalam kehidupan sosial sehari-hari yang dapat dijelaskan secara ilmiah ataupun sains. Oke, para praktisi, pada episode ke-6 kali ini kita akan mengulik tentang penyebab terjadi kebakaran di area SPBU. Sering kita melihat suatu kebakaran terjadi di SPBU. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita kulik bersama-sama. Kondisi pada saat di area SPBU memang termasuk kategori hazardous area. Artinya, area berbahaya yang mudah terbakar karena ada unsur bahan bakar minyak atau uap dan gas di situ. Secara ilmiah, ada istilah segitiga api, yaitu kalau ada 3 unsur penyebab terjadi kebakaran. Yang pertama adalah oksigen atau udara, yang kedua bahan bakar, yang ketiga panas. Nah, unsur panas inilah sebagai pemicu munculnya api. Bisa berupa rokok, korek api, atau arus listrik. Nah, dan tanda bahaya atau peringatan di area SPBU dapat dikategorikan sebagai berikut. Penyebab pertama kebakaran adalah korek api. Ini sudah pasti benda ini mengeluarkan panas yang utama. Penyebab kedua kebakaran adalah rokok. Sudah pasti benda ini mengandung unsur panas atau bara api di ujung rokok tersebut. Yang ketiga, penyebab ketiga ini kebakaran adalah elektrostatis atau listrik statis. Nah, kondisi ini yang banyak menjadi penyebab kebakaran, tapi sulit untuk dibuktikan dengan kasat mata. Makanya, tanda peringatan tidak ada simbol ini. Kita akan mengulik penyebab kebakaran yang ketiga tadi, yaitu karena kondisi elektrostatis terjadi apabila adalah sebagai berikut. Pada saat pengisian BBM ke dalam tangki mobil, ketika tutup tangki dibuka, maka di sekitar lubang tangki tersebut akan keluar uap dari dalam tangkinya. Kenapa? Karena ada pressure di dalam tangki yang tertutup tadi. Kemudian, apabila di sekitar lubang tangki ada unsur elektrostatis, contohnya seperti gesekan nozzle. Nozzle itu dispenser atau pengisi bahan bakar yang di ujung selang. Terjadi gesekan dengan tangki, kemudian adanya aliran deras cairan ke udara, maksudnya dari dispenser menuju ke tangki melalui selangnya, atau gesekan benda lain yang bisa menimbulkan percikan api, maka akan terjadilah kebakaran. Nah, kondisi berikutnya adalah terjadi elektrostatis, gerakan pengemudi saat keluar dari dalam mobil pada saat pengisian BBM. Karena ada beda potensial tekanan di dalam mobil pada saat buka pintu terhadap udara luar. Mungkin kita pernah merasakan pada saat keluar dari dalam mobil, kesentuhlah pintu mobil, itu berasa kesetrum. Dan coba juga dirasakan dipegang sisi metal atau besi pintu. Itu ada semacam kejutan listrik, itu yang namanya elektrostatis. Kemudian penyebab atau terjadinya elektrostatis adalah
pada saat pengisian dari mobil tangki BBM ke tangki SPBU adalah tangki bawah tanah, harus mengikuti prosedur keselamatan seperti sistem grounding yang harus terkoneksi. Grounding dari mobil tangki harus dikonek dengan grounding yang ada di area SPBU. Itu selalu sudah disiapkan sesuai dengan desain engineering. Kemudian tata cara pembukaan lubang tangki yang tangki di mobil itu ada prosedurnya. Kemudian kecepatan pompa aliran BBM, karena BBM dipindahkan dari tangki menuju ke ground tank SPBU itu menggunakan pompa. Nah, itu harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak Pertamina. Nah, itu ada sekitar 4 lah penyebab elektrostatis kenapa bisa terjadi, yang banyak orang belum tahu. Kemudian penyebab kebakaran berikutnya, penyebab kelima kebakaran, pemakaian handphone. Kalau ada di simbolnya itu, kondisi ini sudah pernah dikulik pada episode sebelumnya, di mana penyebab handphone ini adalah mitos. Tapi pemakaian HP pada saat di-charge dalam mobil bisa menimbulkan percikan api atau spark pada ujung charger tersebut. Itu juga menjadi bisa penyebab kelima kebakaran di SPBU. Yang keenam, penyebab kebakarannya adalah pengisian BBM ke dalam jerigen. Ini ilegal nih. Di atas sepeda motor yang sering dilakukan di daerah. Karena kemudian BBM tersebut akan dijual, diecer di dalam yang jauh jangkauan dari SPBU. Di mana pada saat pengisian di sepeda motor, BBM tumpah di atas mesin atau knalpot motor yang masih dalam keadaan panas. Nah, itu yang terjadi kebakaran. Nah, kemudian penyebab ketujuh kebakaran SPBU adalah pada saat pengisian BBM di mana selang dispenser menempel dekat knalpot kendaraan mobil yang masih dalam kondisi panas. Nah, ini prosedurnya adalah mobil pada saat pengisian bahan bakar harus tutup tangki dekat dengan selang dispenser. Tujuannya supaya selang tersebut tidak melintang melalui knalpot kalau tangkinya berseberangan dari sisi dispenser BBM. Nah, itulah ada sekitar 7 penyebab kebakaran di SPBU. Jadi kesimpulannya, 1, patuhilah semua larangan yang ada di area SPBU. Sudah ada simbol-simbolnya. Kita harus mengikuti, jangan dilanggar. Yang kedua, khusus pengguna mobil, pengemudi atau penumpang wajib keluar dari dalam mobil sebelum proses pengisian dimulai. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir timbulnya elektrostatis akibat gerakan orang yang keluar masuk dari dalam mobil, keluar mobil. Dan dalam mobil demi keselamatan pada saat terjadi kebakaran. Jadi kalau pada saat pengisian bahan bakar dihimbau penumpang mobil harus keluar, karena pada saat terjadi kebakaran minimal orang dalam mobil tidak ikut terbakar. Oke, para praktisi, begitulah penjelasan ilmiah dari apa yang kita alami tentang terjadinya kebakaran di area SPBU. Kiranya dapat menambah pengetahuan, edukasi, atau informasi buat para praktisi semua. Akhir kata, saya sampaikan slogan, cobalah menjadi orang yang sedikit lebih tahu daripada orang yang tidak tahu sama sekali.
Terima kasih. Salam praktisi, Bro.